orang nomor 1 di Kota Madiun. Wah, sudah banyak sekali penghargaannya. Iya, semua kementerian. Semua kementerian saya ambil. Makanya saya terima kasih sekali pada TNI, di mana TNI ini selalu mendampingi, TNI ini selalu memberikan dorongan, dukungan kepada pemerintah Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Korem dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kali ini hadir menjumpai Anda di podcast Gesah Nusantara dari Korem 081 di Road Sajaya. Kali ini sudah hadir nih di studio podcastnya kita orang nomor 1 di Kota Madiun. Wah, sudah banyak sekali penghargaannya. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa ya di studio podcast kita. Pada kesempatan kali ini ada Bapak Maidi, Wali Kota Madiun. Tepuk tangan dulu. Ini tepuk tangannya pelan-pelan aja ya Pak ya. Bapak, halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada keluhan capek mungkin Bapak pada kesempatan kali ini? Ya, capek itu akan hilang kalau kita bahagia. Wah, bahagia kalau melihat masyarakat juga sejahtera ya Pak ya. Masyarakat sejahtera, senang, kita ikut senang. Iya betul Bapak. Ini luar biasa sekali ketika podcast Gesah Nusantara bisa menghadirkan Bapak Wali Kota yang super duper sibuk dengan kegiatannya bersama masyarakat dan juga stakeholder terkait ya Bapak ya, untuk memajukan Kota Madiun. Nah ini kan kalau saya lihat-lihat nih Bapak ya, saya bukan masyarakat Kota Madiun kebetulan Bapak. Jadi ketika melihat Kota Madiun yang sekarang ini kan pembangunannya sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Bahkan sudah punya tagline sendiri, yaitu Kota Madiun Mendunia. Nah, kira-kira nih Pak, sebenarnya apa sih yang pengen diwujudkan atau mungkin harapan dari tagline ini sendiri? Ya, terima kasih. Jadi begini, Kota Madiun itu kota yang berada di Jawa Timur bagian barat. Betul. Kotanya kecil, tapi diapit oleh 11 kabupaten. Betul. Yang penduduknya hampir 10 juta. Ini. Tapi kotanya hanya Kota Madiun. Iya. Nah, namanya kota ini tentunya harus bisa memfasilitasi masyarakat di sekitarnya semua. Baik itu rumah sakit, sekolah, sarana prasarana yang lain, WiFi, ini harus kita penuhi semuanya. Iya. Karena apa? Kota Madiun tidak punya sumber daya alam. Betul. Ya, punyanya hanya sampah, air kotor, banjir, ini. Faktanya seperti itu ya Pak. Ya. Kita kalau lihat kota kita 4 tahun yang lalu seperti ini sangat menyedihkan sekali ya. Sangat menyedihkan karena apa? Kita dapat tantangannya adalah tol Solo Surabaya itu 2 jam. Iya. Sebelum ada tol 8 jam. Betul. Artinya apa? Tatkala perjalanan itu semakin cepat, kota kita akan semakin ditinggalkan karena kota kita pada saat itu tidak menarik. Iya. Sehingga tidak disinggahi tapi disingkiri. Nah, ini tantangan luar biasa. Tapi manakala kota ini baik, itu peluang. Peluangnya karena dari Solo dekat, dari sekitar Surabaya ke Madiun dekat. Iya. Ini peluang. Menjadi peluang manakala kota kita itu akan bisa merubah tatanan fisik, merubah SDM, ya merubah yang bisa nyetop tamu dari Solo mau ke Surabaya mampir, yang dari Surabaya ke Solo kasarannya itu mampir, yang lewat tol harus mampir. Betul. Ini yang perlu perlu pemikiran yang serius. Ya. Kondisi-kondisi ini yang sangat menyedihkan ini tentunya ini harus kita rubah. Iya. Nah, apa rubahnya? Kita mendunia. Saya pada saat itu saya kan pada waktu saya jadi guru saya sudah keliling negara Asia ya. Iya. Negara Asia saya keliling semua. Saya melihat salah satunya Singapura. Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tidak punya apa-apa. Tapi dia bisa mengatur lalu lintas dunia. Iya betul. Ya, dan orang pasti
ingin tahu Singapura, ingin ke sana, ingin ke sana. Iya, rasa penasaran Rasa ya Pak penasaran. ya, betul. Nah, rasa penasaran ini apa sih sebenarnya? Oh, ternyata kota itu kecil, tetapi kotanya bersih. Ada banyak sekali peraturannya, Peraturannya begitu ya. tertib, Iya. orang aman, nyaman. Di sana fasilitas lengkap dan sebagainya. Kita melihat kondisi itu, berarti kota kita buat seperti itu pasti bisa. Betul. Pasti bisa. SDM membudayakan SDM yang biar dia itu bersih pola hidupnya dari anak-anak, dari orang tua, dan tempat-tempat itu dibuat yang nyaman, yang bagus. Ini ternyata bisa. Iya. 4 tahun setengah ini Kota Madiun luar biasanya kita bisa melihat dari IPM, Indeks Pembangunan Manusianya, pertumbuhan ekonominya. Nah, ini kota kita yang hari ini kita lihat seperti ini. Saya sangat senang sekali walaupun saya kerja keras, tetapi obatnya ini. Melihat hasilnya ya Pak ya. Nah tadi karena sudah disinggung soal IPM, Indeks Pembangunan Manusianya. Kalau sekarang Kota Madiun IPM-nya di angka berapa Bapak? Jadi IPM Kota Madiun itu di angka 82, sekian ya. Kota kita IPM-nya sama dengan Kota Surabaya, Kota Malang. Tapi kota kita 82,01, tapi Kota Surabaya 82,74, Kota Malang 82,71. Artinya apa? Dua kota ini APBD-nya tinggi ya. Betul. Surabaya itu 9 triliun. Dalam APBD satu tahun, betul. Kota Malang itu 2,7 triliun. Madiun hanya 1,2 triliun. Jauh sekali ya Pak. Jauh. Belum lagi juga cakupan wilayahnya juga sebenarnya juga sangat jauh ya Pak ya. Jauh sekali lah. Dengan jauh seperti inilah bahwa bagaimana kota kita ini kota yang betul-betul kesehatan, pendidikan, ekonomi ini skala prioritas ya. Betul. Skala prioritas kita. Kalau skala prioritas kita, contohnya Kota Madiun rata-rata lama sekolah. Jadi kita lihat pendidikannya dulu. Dilihat IPM dari rata-rata lama sekolah kita itu 11,67. Artinya apa? Hampir semuanya itu sudah masuk di perguruan tinggi. Betul. Berarti kalau rata-rata lama sekolah itu tinggi, SDM-nya itu pasti bagus. Iya. SDM-nya bagus. Iya. Secara akademiknya secara akademik, begitu. secara akademik. Lah, gimana pola seperti ini? Kalau ini rata-ratanya bagus, ini nanti pasti ekonominya akan bagus karena pola pikirnya jauh. Betul. Orang miskin terputus dengan pendidikan itu. Orang miskin terputus. Kalau orang miskin ini terputus, tidak miskin, sejahtera, ekonominya bagus. Gimana caranya? Anak orang yang tidak mampu, anak yatim piatu, yang dia SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, kuliah kan ada gratis. Nah, iya betul. Inilah yang akan mengangkat rata-rata lama sekolah. Makanya di Madiun sudah ada 1.250 anak-anak yang tidak orang tuanya tidak mampu, ini saya kuliahkan semuanya. Nah, ini yang mutus kemiskinan itu di sini. luar biasa. Yang artinya angka itu juga yang membantu untuk meningkatkan IPM itu tadi ya Pak ya. Rata-rata itulah bahwa program kita itu pas. Iya, tepat sasaran. Tepat sasaran. Gitu. Jadi kemiskinan akan hilang, SDM-nya tinggi, ya anak ini nanti akan hidupnya sejahtera. Jadi satu langkah ini akan bisa mendapatkan 4 multiplier effect. Iya. Itu di Kota Madiun. Dampaknya 4. Betul. Walaupun uang kita sedikit, tetapi kalau mengambil kebijakannya itu pas, inilah yang membawa hasil yang cukup bagus. Luar biasa. Mau tepuk tangan dulu. Nah, tapi kalau berbicara seputar penghargaan tadi di awal sudah sempat saya singgung Bapak. Kalau maaf kalau keliru ya Bapak ya, ada 300-an lebih ya Bapak ya 300. penghargaannya. Iya. Ini mungkin boleh dijelaskan nih Pak, ada mungkin yang paling berkesan dari 300 sekian penghargaan itu, penghargaannya yang paling bermakna untuk Bapak itu yang mana kira-kira? Jadi penghargaan itu yang paling bermakna itu bermakna bagi saya dan bermakna bagi masyarakat. Di dua belah pihak berarti ya Pak Jadinya ya. begini, salah satunya Madiun itu pembangunan berkelanjutan. Betul. Jadi pembangunan berkelanjutan ini yang kita mendapatkan penghargaan salah satunya Nirwasta Tantra. Ini 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Apa pembangunan ini? Bahwa kita bisa menyelesaikan penyakit kota. Penyakit kota. Penyakit kota. Penyakit banjir. apa itu? Oke, banjir. Kemudian sampah.
air yang kotor. Air kotor. Musim kemarau kita kehabisan air, alam, kekeringan. Iya. Ini. Jadi kalau kita bisa melihat kondisi saat itu kota kita seperti ini, sangat menyedihkan. Maka kita harus mencari pembangunan yang berkelanjutan. Betul. Kalau dulu MDGs, sekarang sudah kita masuk SDGs. Iya. Artinya apa? Satu pembangunan itu sudah fungsinya banyak. Contohnya banjir harus selesai. Gimana caranya menyelesaikan banjir di kota ini? Maka kita buat sungai di tepi jalan. Namanya trotoar itu atas jalan, tetapi dalamnya sungai. Ternyata. Ya, sungainya 3 meter, turun 2 meter. Nah, ini tempat air pada waktu hujan. Jangan di jalan, tapi diarahkan di rumahnya. Iya, lewat bawah. Lewat begitu. bawah. Dan di samping itu, setiap 10 meter ini harus ada resapan air kita kembalikan. Air tidak kita buang. Air kita kembalikan. Setelah air itu kembali, maka tempat itu juga untuk ducting, artinya ducting. Jadi banjir terselesaikan. Musim kemarau air itu masuk di bumi di rumahnya. Nanti musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Dan pada waktu kabel kita yang kering semerawut, ducting masuk di dalam semua. Sudah tampak cantik sekarang ya Pak. Atas untuk trotoar yang standar internasional seperti ini. Iya. Nah ini standar internasional inilah yang setiap orang menggunakan. Disabel macam-macam. Semuanya menggunakan. Manfaat kelima, orang itu kalau jalan capek, kita kasih tempat duduk. Panas, kita kasih payung. 5, 6, duduk ngelamun, kasih bunga. Ngelamunnya bunga. Nah, ibu-ibu mbak ini ngelamun bunga bang itu. Nah, ini bunga bener ini bunga bener. Iya. Seperti ini. Setelah itu yang ketujuh, orang itu kan habis jalan perlu oksigen. Ada pohon besar, ada bunga. Bunga ini dari segi ekonomi kita kasih lebah. Nah, sebelum layu berkembang, sebelum layu bunga itu disedot oleh lebah. Keluarlah ekonomi madu. Jadi 8 fungsi ini yang kita lakukan. Siang 1 juta bunga, malam 1 juta lampu, ekonomi semuanya jalan. Ini salah satu yang kita 3 tahun mendapatkan penghargaan Nirwasta Tantra berturut-turut itu. Ini yang pembangunan berkelanjutan menuju SDGs. Ini di Kota Madiun. Itu yang paling berkesan ya Pak ya? Iya, saling berkesan itu. Nah, itu kan memang kalau disebutkan 300 itu kan banyak sekali ya Pak ya. Itu di segala bidang tapi kan ya berarti. Iya, semua kementerian. Bidang. Semua kementerian bisa ambil. Semua kementerian disabet oleh pemerintah Kota Madiun ya, penghargaannya luar biasa. Nah, tapi Pak, di balik penghargaan dan juga pencapaian yang sudah didapatkan sejauh ini begitu ya, tentu saja kan tidak terlepas nih dari sinergitas yang dibangun dengan berbagai pihak begitu. Salah satunya tentu saja TNI dan Polri ataupun instansi lainnya. Nah, sebenarnya ini bagaimana sih Pak sinergitas tersebut di Kota Madiun selama ini berjalannya bagaimana saat ini? Ya, inilah yang tidak dimiliki daerah lain. Jadi kota ini antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Berjalan seiringan. Dengan Forkopimda. Kalau kita melihat ini, jadi semua kita di dalam holistik, keterlibatan seluruh stakeholder di kota kita. Jadi ini semua kegiatan dari mulai akademisi, pers, swasta, CSR-nya, dan ini warga masyarakat, pemerintah pusat provinsi, TNI, Polri, ini coba semuanya DPR, ini semuanya menyatu, semuanya ikut kegiatan, ikut membangun sesuai dengan bidangnya, tetapi semuanya bermanfaat untuk masyarakat Madiun. Ini yang sangat membantu saya. Makanya saya terima kasih sekali pada TNI, di mana TNI ini selalu mendampingi, TNI ini selalu memberikan dorongan, dukungan kepada pemerintah Kota Madiun ini yang luar biasa. Satu hal, kota ini punya kekuatan bahwa dari TNI-nya kebetulan Korem ada di Kota Madiun. Kebetulan. Betul. Ini di pusat jantung kota pula. Pusat jantung kota pula. Jadi tatkala Korem itu ada di sini, koordinasi kerja bakti dengan TNI, Polri mudah sudah. Koordinasinya mudah begitu ya Pak. Cepat sekali. Dan tatkala itu ada isu-isu segala macam, sudah kita tidak repot lagi. Dia sudah dikumpulkan di Korem, selesai. Itu diberi arahan di sini, selesai. Ini yang kita rasakan selama ini seperti itu. Itulah ya, sehingga tidak akan mengganggu
pembangunan walaupun orang dari luar sudah sekian. Jadi satu tahun berapa juta itu orang-orang yang datang di Kota Madiun itu. Saya punya. Jadi kenapa kota itu mendunia? Kenapa? Hari gitu, ini Pak? saya sudah bisa ngecek orang yang masuk di Kota Madiun jumlahnya berapa. Untuk saat ini, Pak? Saat ini. Jadi, Padahal kemarin-kemarin nggak bisa tuh, nggak Pak, bisa. kayak gitu. Pintu masuk dari utara, selatan, barat itu sudah saya pasangin CCTV semua. Jadi tahu nih orang Tahu masuk nih. Madiun, Kota Dan- Madiun berapa banyak begitu. Masuk di Jalan Pahlawan itu seperti ini setiap hari itu berapa ribu saya tahu. Oke. Berapa kendaraan, roda 2 lewat, roda 4 lewat, orang nyebrang berapa saya tahu semua. Saya tahu. Jadi saya sudah punya CCTV di mana orang lewat itu kalau kita stop CCTV-nya ini siapa, saya tahu semua. Sehingga seperti hari ini umpamanya orang yang datang di Kota Madiun ini siapa, ini sudah kita polakan seperti di Singapura dan di Korea, seperti ini. Semua taman yang ada di Madiun 55 taman semuanya ada CCTV-nya, ada lampunya semuanya. Oke. Dan di sini kita tahu yang menyeberang jam sekian ini siapa, AE berapa, nomor L berapa, saya tahu semua lewat ini. Jadi jalan ini semuanya sudah terpasang CCTV semua. Sudah seperti kita di Korea, di Singapura. Setiap orang mau ke Singapura, dia pasti mendisiplinkan dirinya. Saya jangan sampai melanggar. Iya. Nah, Madiun kita polakan seperti itu. Mindsetnya sudah harus Mindsetnya seperti itu ya, Pak ya. Sudah seperti itu, kita melanggar kena penalti, kita melanggar kita denda. Artinya orang datang itu sudah siap-siap menertibkan dirinya. Iya. Ngerokok tidak sembarang tempat, nyabrang tidak sembarang tempat. Nah, ini kota itu akhirnya tertib teratur. Nah, teratur, pengguna jalan teratur dan dia itu pengguna mobil itu juga teratur. Juga Ini teratur. di negara kami. Sehingga di sini saya bisa melihat dari ini umpamanya berapa yang lewat Jalan Pahlawan. Kita punya CCTV ini. Jadi di Jalan Pahlawan itu setiap hari tidak lepas dari 29.000. Wah. 29.000 kendaraan yang Setiap lewat. hari? Setiap hari. Dari mana-mana. Dari mana-mana kita stop letternya apa dan sebagainya. Ini di sinilah yang kita pasang CCTV semuanya. Jadi kalau di sini itu ada kecelakaan, saya buka dari mana ini, tabrakan dari mana, kita tahu semua. Iya. Jadi kondisi-kondisi ini yang kita lakukan. Tolong Mas Irfan yang ini, Mas, yang CCTV kita online dunia. Pada saat saya di Amerika di Washington DC, kan selisihnya 12 jam, 12 jam malam di sana, 12 jam siang di sini. Iya betul. Itu saya bisa melihat. Saya lihat di sini Android saya dari Amerika. Siapa yang duduk di sini? Itu siapa? Itu bisa. Itu bisa kita cek semuanya. Hanya dari smartphone begitu ya, Iya, Pak. Semuanya udah smartphone. terintegrasi menjadi satu untuk memantau Kota Madiun itu sendiri Sudah, begitu ya, jadi Pak kita ya. lihat sudah. Oke. Jadi tatkala itu ada pamit, saya mau di Kota Madiun. Oh iya sudah datang, dia sudah bisa ngomong. Oh di mana posisi? Di sini. Kita cek. Oh iya betul sudah nyampe. Oke. Aduh ini kalau Pak saya mau ke balai kota Pak, masa udah nyampe? Coba dicek di CCTV. Iya kita cek CCTV itu. Oh iya sudah nyampe. Oh udah nyampe Itu ternyata. sudah bisa kita lihat semuanya Oke. bisa. Ini kecanggihan Kota Madiun lah yang pelan-pelan memang kita mendunia. Betul. Hari ini yang mendunia. Program pemerintah pusat, program semua kementerian kita ambil. Hari ini program yang saya seriusi adalah dunia pendidikan, peningkatan SDM. Anak SD, SMP, gurunya, ini saya belikan laptop gratis semua. Saya mau boleh nggak Pak? Kenapa? Ini akhir sebentar, maaf Pak saya potong. Laptop gratis untuk guru dan siswanya ini Pak? Iya. Wah, ini Hampir kita beli 100 miliar. itu pemanfaatannya sendiri untuk apa Pak? Kok diberikan kepada siswa dan Nah, juga guru nih Pak? Ini kota kita ingin mendunia, membuka pintu digitalisasi. Iya betul. Ini salah satunya adalah laptop. Oke, melalui laptop Melalui begitu laptop. ya. Sekarang kita punya laptop. Hari ini guru itu harus tahu perkembangan Amerika. Tidak hanya di Madiun saja Tidak ada di begitu. Madiun, Jepang, Korea. Ini alatnya sama. Kita buka kurikulum di sana itu apa isinya. Oke. Kelas 1 SMP coba guru tahu itu kurikulumnya apa. Nah hari ini kita didampingi oleh Google for Education nasional ada di Madiun. Kita mendampingi ini. Dan guru yang menjadi pendamping itu harus diuji. Ada tesnya berarti Ada Pak? tes. Wah. Ini yang lulus terbanyak sekolah ini.
Insya Iya. Allah ini dari Google ini dampingin terus. Nanti insya Allah tanggal berapa itu 12 atau 14 itu mau saya ajak ke Korea. Dia diajak Google ke Korea. Ini artinya apa? Kita sudah mendunia. Jadi perubahan-perubahan di dunia itu kurikulumnya seperti apa kita tahu. Mengikuti. Begitu. Jadi kita mengikuti. Jangan sampai anak-anak kita itu, mohon maaf, dia buta dan IT tidak dikuasai. Nah, ini salah satunya membuka seperti ini. Tatkala ini seperti ini, generasi emas ke depan tinggal 22 tahun di tahun 2045, anak kita sudah siap. Artinya apa? Siap kompetitif. Iya. Anak kita ke depan bisa menghadapi adanya perubahan-perubahan dunia. Betul. Jangan sampai korban perubahan. Jangan jadi korban pokoknya. Jadi korban, malah jadi korban. peran, harus yang memiliki peran begitu ya Pak. Itulah yang hari ini anak-anak kita harus mendunia. Nah, untuk mendunia SDM-nya, maka bagaimana anak-anak itu biar percaya diri semuanya? Maka keajaiban 6 negara di dunia saya ambil bawa ke sini semua. Iya. Sudah ada di Pahlawan Street Center dan mau ada di alun-alun ya Pak ya. Alun-alun. Untuk Monas ya Pak, apa itu Pak? Ya Monas. Iya, untuk Monasnya Jadi ada di alun-alun. Insya Allah nanti bulan ini Desember awal itu sudah kita resmikan ini Liberty. Wah, yang di Pahlawan Street Center sini. Ada jam Big Band sudah jadi, Kincir Belanda sudah hampir jadi, Monas nanti pertengahan Desember sudah jadi. Ini nanti bulan depan akan kita resmikan ini. Bersamaan itu nanti Pak. Wah, luar biasa. Sudah Ini semakin banyak ini, yang artinya bisa menjadi daya tarik tersendiri dong ya Pak ya. Nah iyalah sekarang coba aja kita ke New York, ke Amerika 24 jam naik pesawat. Belum biaya yang lain-lain ya Pak. Belum, itu ke pesawatnya. Ya hanya lihat ini salah satunya. Bawa sendirilah, bawa pulang. Iya. Kuat. Iya, ini patut diapresiasi lah, bisa dikatakan seperti itu. Masyarakat nggak perlu keluar negeri kok, cukup di kota sendiri, cukup mengunjungi kota Madiun sudah melihat semuanya ada di sini. Nah, ini kan memang menjadi salah satu hal yang sering Bapak gembor-gemborkan istilahnya. Jadi Bapak Maidi ini kalau di mana-mana pengennya ayo datang ke Kota Madiun, ayo main ke Kota Madiun. Sebenarnya apa sih Pak yang pengen ditunjukin lebih lagi kepada pengunjung terutama yang bukan Kota Madiun sendiri? Jadi begini, Kota Madiun itu kota pecel. Iya. Ya. Kota pecel, kota pendekar, kota 6 negara tanpa visa, tanpa paspor. Iya, betul. Nah, kenapa sih jauh-jauh mahal? Sehari cukup di Madiun selesai. Iya. Siang malam sudah lengkap. Mau foto sama, mau beli souvenir kaos ada lengkap. Semuanya komplit. Komplit. Mau apa mahal-mahal ke sana? Kulinernya juga komplit begitu ya Pak. Kulinernya komplit. Di Madiun hari ini makanan terkenal dunia ada semua. Betul. Sudah lengkap semua ada di Madiun. Nah, dari sini apa tugas saya? Tekan inflasi. Kemarin saya dapat penghargaan 2 kali ya. Inflasi harus ditekan. Artinya apa? Harga-harga pokok itu tidak boleh naik. Harus stabil. Harus stabil karena apa? Kita jual jasa dan kita banyak kuliner. Iya, Kuliner kita ada puluhan ribu ya. Iya. Kalau ini kuliner ini bahannya murah, dia jualnya murah. Karena Pengunjung murah senang. orang datang senang. Betul. Tapi kalau mahal, dia tidak akan mengeluarkan uang. Iya. Nah ini, maka kota ini pemasok barang dari sekitarnya semuanya, maka orang yang sekian banyaknya ini saya harus bisa menservis kedatangan di Kota Madiun. Oke. Kotanya bersih, malam sejuta lampu, kulinernya murah. Iya. Ini yang menjadi tarik, ini yang menarik sekali, yang menarik. Akhirnya apa akibatnya? Mohon maaf, Sabtu Minggu agak macet. Iya. Karena banyak bis yang datang di Kota Madiun. Impactnya begitu. Meskipun macet tapi ekonominya jalan ya nggak apa-apa lah ya Pak ya. Nah. Ya, kebetulan pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus. Bagus sekali. Bagus Oke. sekali. Nah, ternyata kalau misalkan ingin mengundang pengunjung begitu adalah caranya dengan mempercantik kota, memperbanyak penghargaan dan pencapaian-pencapaian terutama terkait dengan pembangunan ya Pak ya. Nah, Ya. tapi ini kan pasti saya sendiri juga penasaran nih Pak. Kedepannya tuh mungkin Pak Wali ini ada gambaran apa sih tentang pembangunan di Kota Madiun sendiri? Atau mungkin ada program atau ada hal yang perlu dinanti-nanti nih oleh masyarakat Kota Madiun Pak? Kita masih banyak. Jadi pembangunan fisik kita itu baru 60% ya. Baru 60%. Jadi gini,
kalau kota itu berprestasi banyak, ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita bagus. Betul. Karena setiap hari kunjungan dari 2-3 daerah dari luar ke sini. Betul. Ini kan sudah promosi berprestasinya. Iya. Ada orang yang studi tidur ke sini. Yang kedua di sini, alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak Danrem. Kemarin Pak Panglima ke sini, saya sedang mengajukan antara Busbo dan ini Ahmad Yani. Saya matur dibantu, insya Allah akan dibantu. Saya masih ingin Busbo itu kerjasama dengan TNI untuk wisata cagar budaya. Pemanfaatannya gitu ya Pak ya. Semuanya konsep sudah saya buat jadi. Dan insya Allah anggaran dari pemerintah daerah, tapi manfaatnya banyak ya. Ini nanti akan untuk cagar budaya dan ini sudah banyak yang pesen. Nanti kota ini untuk pameran bonsai nasional, habis itu bonsai internasional. Wah. Jadi di sini ditempatkan di heritage seperti ini. Di kawasan Busbo itu sendiri ya, salah satunya. Ya di Bakorbit, pokoknya gedung kuno. Gedung-gedung lama begitu. Di situ 2 bulan. Jadi tamu-tamu itu melihat. Habis itu internasional. Makanya hari ini saya ngebut hotel ya. Jadi Hotel Mercury ini udah lantai 12, insya Allah akan dipercepat. Kalau hotel-hotel udah bagus, paling tidak saya meramaikan kota itu seperti ini. Dan di samping itu yang kedua, di tahanan militer ini, karena ini satu paket dengan sumber rumis. Oh jadi, iya. satu paket, kalau belok kanan lewat ke sini, lah inilah nanti untuk saya bangun, saya gambar untuk Cafe Lonto ini. Yang rumah tahanan militer itu maaf di sebelah mana Bapak? Ini sebelah ini, Ahmad Yani. Oh, Jalan Ahmad Yani. Oke. Ini kalau dibuat untuk kafe abad 18, yang layani seperti pakainya abad 18. Wah, semua. Keren dong Pak. Masuk keren itu. Jadi seolah-olah ini kehidupan di abad 18. Konsepnya konsep-konsep jadul gitu ya Konsep Pak jadul ya? abad 18. Anak-anak kan nggak tahu abad 18. Betul, kita saya juga nggak tahu. Makanya diangkat lagi kita gitu. Angkat. Jadi kita angkat masa lalu itu, anak-anak jangan dilupakan. Anak pejuang-pejuang dulu jangan dilupakan. Ini sudah saya sampaikan, sudah saya konsep, sudah saya anggarkan, tidak susah ini, tidak susah. Habis itu kita alun-alun ya. Alun-alun itu kita bongkar semua, parkir di bawah. Di bawah alun-alun Pak? Parkir di bawah. Wah. Itu saya ambil 3 meter ke bawah, atasnya untuk taman dunia, bawahnya untuk parkir. Itu di alun-alun. Yang keempat itu nanti kita punya pecelen ya. Kita punya pecelen itu di depan 501 itu ada 20 hektar ya. Itu kayak gimana itu Pak pecelen Pak? Itu untuk taman dunia. Itu untuk taman dunia. Taman dunia seperti ini sudah dimulai pelan-pelan. Ini sedang ada beberapa investor yang mau masuk di Madiun. Tapi masih nego gambar. Ini akan ada investor masuk itu, investor inginnya setiap bulan itu ada konser nasional di sini. Wah. Dan ada ustadz nasional dari sini. Jadi untuk tausiah begitu. Tausiah target nasional dari sini semua. Pecelen ini, maaf Bapak, pecelen ini konsepnya berarti tempat wisata nih Pak? Tempat wisata di sini. Di samping itu, ini nanti ada XO pecel. XO pecel itu, ini ada tanaman 12 jenis tanaman yang kita kerjasama dengan Menteri Kesehatan. Jadi sayur apa, manfaatnya apa? Baik. Jadi kesehatan semua. Jadi umpamanya saya ingin keringat kita tidak bau. Iya. Oh berarti sayurnya ini. Ada tanamannya ini. Tanamannya begitu. Ini diambil, langsung dimasukkan air yang mendidih seperti XO itu, kasih sambal dimakan. Oh gitu. Konsepnya kurang lebih seperti itu Bapak ya. Wah jadi menarik ini. Konsepnya XO yang pecel itu kita modernkan. Tetapi dia juga tahu bahwa tanaman di sini ini semuanya masyarakat silahkan yang langsung jadi bisa. Yang dia itu yang milih tanamannya dulu, tanamannya ada di situ sudah disiapkan, semuanya bisa, tinggal Anda ingin yang dibutuhkan gitu. Untuk kesehatan apa. Jadi di sini tempat wisata seperti ini. Terus yang keempat itu nanti kita sedang mengajukan ini sudah dapat anggaran 600 miliar ini, Ring Road Timur. Ring Road Timur, Jadi timur itu ekonomi kita bawa ke timur. Timur tidak boleh ketinggalan. Jadi ini sudah jadi semuanya. Ring Road Timur itu gambar sudah jadi, pembebasan lahan ya Pak ya. Pembebasan lahan sudah kita total dan ini untuk pembangunan sudah dapat pemerintah pusat ya, dari pemerintah pusat semua. Anggarannya. Ini, 600 miliar ini.
Jadi ini nanti Reno Timur. Habis itu semua sungai di tengah kota ini saya tutup, biar nggak kotor. Tapi tidak mengurangi volume air ya, kita naikkan, kita seperti tol itu. Iya. Jadi seperti ini dana pusat semua ini. Ini tahun depan ini sudah dimulai di Pasar Pancasila itu. Ini sudah dimulai seperti ini. Untuk ini langsung ke dermaga Bengawan, dermaganya sudah jadi juga. Nah ini nanti atas sungai saya buat seperti ini, seperti tadi di Pahlawan tadi. Iya. Tapi ini kalau Pahlawan membuat sungai, ini tinggal menutup sungai. Ini bawahnya sungai, atas untuk jalan-jalan warga, lansia, sepeda. Jadi anak sekolah. Ini kita buat seperti ini. Semua sungai. Limba Dharma sudah kita mulai, itu nanti sampai Nggulun, sampai Salah. Belakang SMP 1, 13, 1 sudah jadi, tinggal keramik. Ini Pancasila. Ini kita tutup. Kita tutup. Di Jalan Sendang, itu yang Sumber Rumis itu langsung 12. Ini sudah hampir ke belakang pasar. Itu tertutup semua. Jadi kota ini nanti akses kemana-mana bisa. Jadi kota ini nanti penuh orang, tetapi terurai semua. Semua nanti akan menjadi tempat wisata kuliner. Jadi kalau orang banyak, di sana ada tipu tahu enak, di sana ada enak. Semua tamu yang ada di sini seperti Bali. Bali itu kan semua gang kan tempat kuliner, tempat apa jualan semua. Kota ini penuh kan begitu. Penuh semuanya. Jadi tidak ada tempat yang kosong tidak untuk usaha. Tidak ada. Ini semuanya kita buat seperti ini. Mulai dari jalan pagi dan sebagainya. Ini kita tutup semua. Dan setelah itu nanti ada 14 patung pendekar yang nanti ini akan kita buat di Seleko. Nah ini 14 patung pendekar. 14 patung pendekar ini akan nutup tower PDAM, kita tutup. Ini nanti bawahnya ada ada panggung 14. Nah ini nanti kuliner pendekar. Jadi para pendekar itu jualan di sini. Ini baduknya, ini tempat pendekar. Nanti kalau setiap malam minggu ini pendekar itu akan mengeluarkan jurusnya masing-masing. Nah, tempat wisata di sini nanti orang-orang dari luar ingin jurus apa, masuk kemana silahkan aja. 7 jurus di sini 1 bulan. Silahkan kos ke sana. Inilah yang nanti anak-anak hari ini sudah kita latih semua. Dan anak-anak inilah nanti damai, ya. Damai, tidak ada masalah dari anak-anak. Ya ini nanti kuliner, bakar-bakar apa, macam-macam begitu. Ini kita buat seperti ini. Inilah yang nantinya yang akan kita, ini anak-anak ini. Ini 14 pendekar yang berbeda jurusnya, perguruannya. Iya betul. Ini sudah kita latih di sana. Wah bagus itu nanti. Setelah itu. Menarik sekali ya Pak ya. Habis itu nanti kita hari ini sedang kerjasama dengan Nederland sama UGM. Untuk pengerjaan apa ini Pak? Untuk melihat lorong bawah tanah. Lorong bawah tanah. Saya baru pulang dari Nederland. Saya ambil peta di sana. Kondisi kota Madiun sekitarnya. Konon ada lorong bawah tanah, ini kita cek. Ini ada seorang profesor lulusan Nederland. Ini sekarang ada penelitian di Madiun. Terkait dengan lorong bawah tanah itu Pak. Mulai dari 0 kilo sampai ke balai kota, Bakorwil, Korem dan sebagainya, ini kita lihat. Nah, inilah yang ahlinya. Tatkala nanti buku ilmiah itu sudah jadi betul, jaraknya sekian, ukurannya sekian. Ini ada pengakuan-pengakuan dari beberapa negara, Nederland khususnya. Inilah yang nanti akan kita buka. Ini yang nanti tempat wisata dunia di sini. Ini seperti Vietnam seperti ini. Inilah kota ini, semua potensi kita optimalkan ya. Kita optimalkan semua potensi. Jadi tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak akan indah. Tidak terbuang sia-sia pokoknya. Semua dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini yang kita lakukan untuk di Kota Madiun. Habis itu nanti Pizza Hut depan ini, itu nanti untuk gedung lantai 16. Untuk hotel. Untuk hotel Pak ke depannya. Karena dari pusat semua. Lantainya itu nanti. Itu punyanya pemerintah daerah. Ini mungkin kalau misalkan dari satu pertanyaan saya, ternyata jawaban Bapak ini kan cukup panjang. Artinya kalau melihat dari sekian banyak program ke depan yang sudah direncanakan, ini kan bisa dikatakan semuanya merata ya Pak ya. Iya. Baik itu masyarakatnya dari segi SDM untuk peningkatan kuliner melalui UMKM juga, dan juga peningkatan pembangunannya sendiri. Coba hari ini semua gang saya paping 3 dimensi 3 berwarna. Kemarin 46.000. Ini masyarakat mengajukan 99.000 meter. Hari ini 2 bulan perubahan anggaran ini 20.000 meter ini.
Ini saya ganti semua sudah. Tidak ada gang yang seperti itu. Tidak ada lagi yang langsung Tidak kena tanah Pak, udah cantik-cantik ya Pak ya. Dan ini nanti tahun depan ini akan saya pasang lampu 16.000 titik. Gang-gang ini pasang lampu semua. Oke. Ini kota bener. Biar Kota beneran bener. cantik gitu loh. Cantik bener. Sehingga kota ini bukan tengah, semuanya sampai tepi semuanya, sampai ke dalam-dalam semuanya. Inilah yang kita lakukan sehingga kota ini benar-benar nanti menyeluruh ya, menyeluruh. Ini salah satu yang harus kita selesaikan. Satu hal yang menjadi catatan hari ini bahwa tadi anak-anak lahir, kuliptop dan sebagainya. Saya hari ini dari gang ke gang itu saya punya lansia 241 lansia. Dalam sekota Madiun. Sekota Madiun yang ngebrok ya. Okay. Yang ngebrok. Hari ini saya buatkan pondok lansia, iya, pondok jalan menuju lansia. surga. Betul. Jadi setiap Jumat saya keliling, saya ceki, saya indangi seperti ini dan sebagainya, kita bantu. Siapa mau seperti ini? Maka inilah yang mungkin dulu pendidikan kita belum sampai ke sana anak-anaknya. Iya. Hari ini yang melahirkan mungkin tidak begitu terawat karena putra-putrinya juga merawat dirinya sendiri aja. Betul. Nah inilah nanti saya pindah ke sini. Ini sudah jadi separuh. Ini sudah jadi separuh. Sudah berapa persen Bapak? Ini separuh sudah 80%. Targetnya? Targetnya Desember sudah digunakan. Insya Allah nanti Bu Menteri akan kasih tanggal 25 ini. Nah, ini kita cek semua. Beberapa dokumentasi pengecekan Pak Wali. Saya cek kurang apa, tanaman dan sebagainya ini kita cek semua di sana. Tapi sejauh dari hingga mencapai angka 80% ini Pak, sudah puaskah dengan hasilnya? Belum puas saya. Masih ada yang kurang. Oke. Jadi belum puas karena apa? Tanamannya masih belum. Ini sekarang saya tanami yang langsung buah. Oh. Dan saya terima kasih teman-teman OPD pejabat. Itu ada yang nyumbang 2, nyumbang 3, nyumbang 1 ditulisi. Sehingga lansia-lansia nanti di sini saya perkirakan kalau pagi bungkusi jambu. Ah iya. Ini jambu saya. Oh besok ayam matang diambil, dipetik gitu. Seneng ya Pak ya. Iya betul. Hiburan seperti ini. Nyeneng nih. Ya ini yang kita polakan hari ini seperti ini. Ini saya cek lapangan semua, insya Allah nanti Desember sudah bisa ditempati ini. Oke. Masih ada target hingga Desember mendatang ya. Nanti akan ditunggu tentunya oleh masyarakat Kota Madiun sendiri. Nah tapi Pak, salah satu program sendiri yang mungkin juga baru berjalan mungkin ini ya Pak, yang saya dengar adalah program yang bekerja sama dengan Lapas Madiun begitu, guna memberikan kesempatan bagi para napi agar bisa berkuliah. Tadi di awal sudah sempat dijelaskan juga nih oleh Pak Maidi, yaitu peningkatan SDM. Kayaknya SDM nih harus ditingkatkan. Ini konsep dari kerjasama dengan Lapas Madiun ini sendiri seperti apa ini Pak? Jadi begini, orang itu salah boleh, tapi jangan salah terus. Betul, harus diperbaiki. Tapi kalau ada orang salah, dibenarkan biar tidak salah. Betul. Itu dibina. Dan anak-anak muda itu tidak boleh kehabisan waktu, dia akan memperbaiki salahnya. Dia tidak boleh kehabisan waktu, dia akan menjalankan kehidupannya lebih sempurna. Dihukum boleh, karena dia salah. Tapi di tempat hukum ini tentunya saya harus membina, saya sebagai wali kota ya, sebagai bapaknya. Saya tidak tega kalau anak-anak ini di sana tidak bermanfaat. Iya. Maka waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Makanya anak-anak ini saya kuliahkan, saya kasih laptop, saya biayai, yang di luar saya biayai, yang ada di dalam pun kita biayai. Artinya apa? Nanti akan ada lulus sarjana dari lapas. Nah, ini yang pentingnya. Jadi kondisi-kondisi ini kita lakukan kerjasama dengan lapas. Ini se-Indonesia hanya di Kota Madiun yang memiliki program semacam ini. Jadi artinya saya sebagai kepala daerah, saya harus semua masyarakat yang ada di Kota Madiun itu harus saya pikirkan. Ya, yang sukses, yang tidak, yang seperti ini. Sampai saya itu setiap bulan tidur di rumah orang yang tidak layak huni. Tukar nasib seperti apa sih? nasib masyarakat yang tidur seperti ini. Coba. Dan yang saya tidur pasti ada anak sekolah. Gimana belajarmu? Kamu ini generasi masa depan. Kalau tempatmu seperti ini, waduh susah ini. Saya semalam saja rasanya seperti 1 tahun. Wah sudah, AC ndak ada, wire ndak ada, ini tinggi, kuatal semua. Seperti ini. Inilah yang membawa saya harus kerja keras menjadi seorang pemimpin yang amanah. Ini harus saya entas dari kemiskinan.
Iya. Maka setelah saya pulang dari sini, anak-anaknya saya arahkan, saya buatkan rumah kecil, rumahnya yang layak seperti ini. Untuk belajar, untuk apa saya buatkan. Artinya apa? Saya seorang pemimpin harus tahu perasaan yang saya pimpinnya. Orang sekecil apapun, dia ini adalah warga saya. Betul. Maka ini saya lakukan, baik itu di penjara, baik itu yang ada di masyarakat, kurang beruntung. Ini, jadi kondisi-kondisi inilah saya seorang pemimpin harus melayani, bukan dilayani. Saya harus melayani seperti ini. Jangan sampai kita jadi juragan, jadi bos. Juragan bos jangan jadi kepala daerah, jadi pedagang aja itu. Lebih gampang ya Pak Lebih ya. gampang. Nah, ini cukup menarik ternyata kalau ternyata kerja sama lapas bersama dengan Lapas Madiun ini bisa membawa perubahan untuk para napi yang ada di sana. Itu berarti hanya khusus untuk yang berKTP Kota Madiun Oh, ini iya. Pak. Nah, Iya. tidak salah sasaran kan berarti Oh judulnya. iya, jadi nanti kalau dia pulang dari sana itu kan saya manfaatkan. Iya. Dan saya nanti pulang dari sana itu sudah saya siapkan pekerjaan, perkebunan, itu sudah saya siapkan semua. Insya Allah kita ini kan bagaimana bagian daripada hidup kita itu bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Betul. Kita saya ingin melihat aja Wali Songo setiap hari berapa ribu orang ke sana Iya. mendoakan, Betul. habis itu mendoakan UMKM-nya berapa ribu di sekitarnya. Iya. Orang meninggal menghidupi orang hidup. Nah, Itu karena apa? Dulu menanam kebaikan, tumbuh kebahagiaan. betul. Walaupun dia sampai meninggal yang mendoakan banyak. Iya. Itu orang meninggal kok bisa menghidupi orang hidup. Saya wali kota, ya seperti Wali Songo, buat miniatur. Orang kan mau menyempurnakan kehidupan orang lain. Betul. Nah, kondisi-kondisi inilah kita sebagai orang pemimpin ya paling tidak punya kenangan untuk memudahkan kehidupan orang ke depan. Iya. Ini yang paling penting seperti itu. Prinsipnya adalah di situ, yang paling penting di situ. Nah, ini kalau berbicara seputar prestasi itu sudah banyak sekali. Tidak perlu saya jelaskan di sini, Bapak juga tidak perlu menjelaskan di sini. Sudah keluar dari rumah, dilihat di kotanya, ini loh yang sudah dikerjakan dan hasilnya seperti ini. Seperti itu ya, Pak ya. Program ke depan juga sudah dijelaskan, mau bikin apa aja juga sudah dijelaskan. Patut ditunggu sepertinya. Nah, Bapak, ini pertanyaan terakhir sebelum saya tutup podcast kali ini begitu ya. Mungkin ada pesan atau mungkin ajakan kepada masyarakat agar ayo datang ke Kota Madiun. Kira-kira seperti apa? Silahkan Bapak. Ya, saya ini bapaknya orang Madiun hari ini ya. Kota yang sudah baik ini kota kita. Betul. Untuk membesarkan anak-anak, untuk mencari rezeki, dan untuk kita hidup sehari-hari. Maka saya pesan pada masyarakat, mari kota ini kita jaga bersama. Iya. Kita jaga bersama, dan kesuksesan itu kesuksesan kita bersama, bukan kesuksesan wali kota saja, semuanya saja. Dan saya terima kasih pada TNI, Polri yang sampai hari ini kerjasama yang cukup bagus sekali. Dan saya terima kasih pada Pak Danrem yang Pak Danrem ini selalu energik sekali. Ada apa-apa Aktif turun begitu. Aktif sekali. Saya terima kasih sekali. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Maidi sudah hadir di studio podcast Gesah Nusantara Korem 081 di Rotsa Jaya pada kesempatan kali ini. Titip salam mungkin untuk teman-teman yang ada di Pemkot ya Bapak ya. Oh, iya. Semangat bekerja untuk Kota Madiun. Baik, saya juga Agni Saraswati bersama seluruh tim yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri, sampai bertemu lagi di podcast-podcast lainnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.